sekali dan nggak bisa diulangi. Hidup ini cuma sekali dan nggak bisa diulangi. Jadi nggak ada kalimat yuk mundur terus dibaleni gitu ya, nggak bisa. Sekali maju nggak bisa berhenti dan tidak ada kata kembali lagi. Yang kita punya cuma saat ini. Mamadofat yang lewat sudah lewat. Wal ma'ammal ghaib yang nanti kita nggak ngerti. Masih ada atau sudah pergi, nggak ngerti. Nah, yang ada yang mana? Waktu yang sekarang, saat ini. Makanya biar kita bisa menikmati hidup, biar bisa menikmati hidup yang sekarang betul-betul dinikmati. Yang sekarang betul-betul dinikmati. Caranya bagaimana? Menikmati itu bukan pakai mata. Menikmati itu bukan pakai telinga. Menikmati itu bukan pakai lidah. Menikmati itu yang digunakan adalah hati. Yang menikmati adalah hati. Jadi kalau hatinya hidup, ya nanti semua jadinya nikmat. Kalau hatinya mati, nggak bisa merasakan nikmat. Seperti apa itu? Permisalan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti kalau kita pengen bisa menikmati hidup, hatinya harus zikir, hatinya harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ini banyak orang hidup aneh, kurang percaya sama Allah, ngeri, penyakit ini. Ya penyakitnya apa? Kurang percaya sama Allah. Ngakunya percaya. Kalau ditanya yang ngasih rezeki siapa? Jawabannya apa itu? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang bisa menolong siapa? Allah. Yang bisa menjauhkan dari keburukan siapa? Allah. Yang bisa menghalangi rezeki siapa? Allah. Ini yakin semua, percaya semua. Tapi coba kalau kemudian dapat berita, besok kamu akan saya pecat dari kantor. Tanda seru. Pertanyaannya, tenang atau galau? Besok kamu akan saya pecat, kata bosnya ini, dari kantor. Angkat kaki dari kantor. Besok masuk, ambil semua barang-barang kamu. Saya mau nanya, tenang atau galau? Jujur mawon, tenang atau galau? Galau. Kenapa galau? Yang ngasih rezeki bosnya atau Allah? Nah kok galau? Udah percaya, tapi karena rasa percayanya itu tipis, maka disebut kurang percaya. Ada seorang wanita, istrinya ulama, disebutkan dalam kitab. Istrinya ulama. Ditinggal ulama pergi haji sunnah, bukan haji yang wajib. Artinya haji lagi sebagai sunnah. Tetangganya wanita tadi biasa nonggo. Nonggo itu bahasa Indonesianya apa? Main ke rumah tetangga, betul? Kok panjang betul ya? Kalau bahasa Jawanya apa?
nonggo. Bahasa Indonesianya main ke rumah tetangga. Ngobrol biasa oknum ibu-ibu. Enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Ya, enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Begitu nonggo, ngobrol, obrolannya begini. Bagus nggak ini kalimatnya? Bagus, halus. Bojomu ninggali apa? Kamu ditinggal pergi haji, itu suamimu ninggalin apa? Ini pertanyaan kamu wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja. Tapi dalam Islam ini namanya fudul. Pengen tahu urusannya orang yang dia seharusnya nggak boleh tahu dan nggak perlu tahu. Fudul. Nggak boleh seharusnya seperti itu, nanya-nanya urusan rumah tangga pribadi orang. Kalau kamu pengen bantu, nggak usah banyak nanya, pergi ke rumah tetanggamu, kemudian kasih 2 miliar di bojomu maka gaji ya, nih hadiah dari saya 2 miliar, bagus. Nggak usah banyak nanya, apalagi komentar. Jawab sama perempuan yang sholihah tadi. Lah yang pergi kan suami saya. Nah kalau kamu tanya suami saya ninggalin apa? Aneh kamu ini. Taunya lebih bingung. Kok pertanyaannya dibilang aneh. Maka nanya lagi, anehnya di mana? Anehnya di mana? Maka dijawab, awal selama ini suami saya itu nggak bisa kasih apa-apa kok. Selama ini suami saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya pergi masa saya pikirin. Tonggolnya mulai rodok semua. Oh, ada peluang. Ternyata suaminya nggak pernah ngasih apa-apa. Maka tetangganya ngomong, nah terus dia ngasih kamu selama ini siapa? Maka dijawab oleh wanita yang sholihah tadi, dari dulu dan sampai kapanpun yang ngasih saya cuma satu. Nah sopo? Allah. Jadi kalau suami saya pergi ya nggak jadi masalah. Allah nggak pernah pergi. Jadi aku ya tenang-tenang saja. Jadi ibu, kalau ditinggal suaminya tanpa ditinggali duit, tenang atau galau? Bu, kalau ditinggal suaminya pergi, nggak dititipi duit, tenang atau galau? Galau. Padahal yang kasih rezeki siapa? Mestinya kalau tahu Allah itu maha ada, tenang atau galau? Harusnya tenang. Nyatanya orang cetol. Gak jelas itu. Ngakunya tenang, punya Allah. Tapi ternyata ditinggal suami, galau. Memang betul kewajiban suami ngasih nafkah, itu lain urusannya. Tapi kewajiban setiap manusia nggak pernah menggantungkan nafkahnya pada manusia. Nafkahnya digantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Nah inilah permisalnya orang yang zakir, orang yang ingat punya Allah, sama orang yang lupa kalau dia punya Allah. Yang ingat punya Allah hidup tenang. Yang lupa punya Allah gak tenang, galau. Itu saya dulu diajari kakek saya. Satu kalimat sederhana. Kau kira Allah tidur apa? Allah tuh gak pernah tidur. Karena kakek saya itu asli Pati.
akhirnya wafatnya di Kudus. Ya, salah satu gurunya kakek saya itu punya murid namanya Mbah Donah Salam Kajen. Terus dia Ahmadun Runting, itu termasuk murid-muridnya kakek saya. Ayah saya itu lahir di pondoknya ya Ahmadun Runting. Bibi saya lahir di pondoknya Mbah Donah Salam Kajen. Yang menyolatkan kakek saya, begitu jenazah ditaruh, selesai dimandikan dan dikafani, itu Mbah Donah Salam Kajen. Ajarannya orang-orang tua dulu tuh enak kok, gak kebanyakan teori. Nah kamu ini sekarang kebanyakan belajar teori, kurang praktek. Orang dulu banyak praktek, teori ya banyak, tapi teorinya gak ruwet, gak mumet, enak teorinya. Allah tidak tidur, itu paham. Makanya dikatakan orang kalau mau tidur, baca ayat kursi, gak akan didatangi setan, gak akan didekati setan sampai pagi, sampai bangun. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Salah satu ayat kursi itu kalimatnya Allah itu tidak kena kantuk, ya, dan tidak tidur. Ya tidur. Maknanya apa? Hidupmu ini diurus betul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah urusi. Kalau yang urusi Allah seharusnya tenang. Gak boleh galau, gak boleh risau, tenang saja. Dan ini harus diyakini dan dipraktekkan. Diyakini, dipraktekkan. Sehingga apapun yang terjadi, itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Siap praktek, harus siap. Kalau nggak siap, berarti siap umat. Kalau nggak siap praktek semacam ini, berarti siap pusing. Berarti siap memikul beban. Nah, gimana caranya biar bisa ingat? Biar bisa jadi orang yang az-zakir, orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harus minta dirinya diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan yang lain, karena orang yang beriman itu kalau diingatkan nanti dapat manfaat. Contoh, saya mengingatkan jenengan semacam ini. Saya juga lagi mengingatkan diri saya sendiri. Nah yang benar itu biasanya orang beriman. Oh iya, asli kayak ngono ya. Kenapa aku mumet? Sebetulnya hidup cuma seperti itu ya. Kenapa aku harus pusing? Boleh saya nanya sama bapak-bapak dan mas-mas yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah? Boleh saya nanya? Boleh gak boleh saya tetap maksa nanya? Kamu boleh jawab, boleh tidak jawab. Jawabanmu gak penting buat saya, tapi penting untuk dirimu sendiri. Ya, untuk dirimu sendiri. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu, itu kita berkeyakinan enggak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya yang menciptakan itu hanya Allah. Semua itu ciptaan Allah. Semua itu miliknya Allah. Gak ada yang bisa kecuali atas izin Allah. Berarti yang maha bisa hanya Allah. Dan Allah yang maha segalanya tadi telah mengajarkan, telah memberitahukan kepada ciptaan Allah yang paling indah, ciptaan Allah yang paling luar biasa, yaitu baginda Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diajari semuanya, semuanya. Berarti kalau kita pengen hidupnya enak,
hidupnya enak, gampang. Tinggal tanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau betul? Dan Allahnya udah ngasih tahu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua, Allah sudah jadikan laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam diri Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Berarti kalau kita mau bisnis sukses, contoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi penguasa sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi ayah sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi suami sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi kakek yang sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau sukses, yang harus kita pelajari itu siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Nah, kita ini hidup sama para habaib dan para kiai, malam Jumat, malam Senin, malam apapun diajari untuk kenal Nabi Muhammad SAW. Masalahnya itu diajari kenal, mau kenalan enggak? Ya Nabi salam alaika. Itu kan salah satu bagian dari maulid. Salah satu bagian dari maulid. Sementara maulid itu dari awal sampai akhir isinya sejarah kehidupan dan cara-cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, isinya maulid. Coba sekarang dicek saja. Waktu Nabi Hijrah SAW. Santai ya. Ini saya baru mau ngomong, tapi saya belum ngomong. Ya belum mau ngomong. Qala al-badru alaina. Nah, coba dilakukan. Yang simpel aja, nggak usah pakai rebana, bareng-bareng. Qala al-badru alaina min saniyatil wa kalimatnya apa? Terbit bulan purnama yang sebenar-benar bulan purnama. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW menyinari kita semua. Artinya kita ini hidup dengan sinarnya Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dari Ponorogo pulang Solo zaman sakmono. Waktu itu motor nggak punya, apalagi mobil. Nggak punya motor, nggak punya mobil. Nyarter mobilnya tetangga. Nyarter mobilnya tetangga. Pulang dari Ponorogo, sopirnya bilang, "Beb, ini mobilnya bermasalah." Masalahnya apa? Alhamdulillah bisa jalan, tapi semua lampunya mati. Saya mau nanya, Ponorogo Solo, mobilnya bisa jalan tapi mati lampu semua. Malam hari, jam 2 malam. Itu kira-kira nyaman atau ngeri? Bukan lagi ngeri-ngeri sedap ya, ngeri. Akhirnya saya bilang, ya sudah kalau nggak bisa ya bismillah lanjut. Lewat mana, Beb? Ya jangan lewat berangkatnya. Berangkatnya lewat Wonogiri. Nah pulangnya jangan Wonogiri. Lewat mana? Ngawi. Madiun, Ngawi, Solo. Jalannya lurus, paling belok-belok di Ngawi.
Tapi kalau lewat kono gini, ngeri. Karena cenderung lebih sepi. Jalan Ponorogo, Madiun, Padang. Alhamdulillah, pinggir jalan banyak lampu. Madiun, Ngawi, Padang. Pinggir jalan banyak lampu. Ngawi, Sragen, Masya Allah. Masya Allah. Lewat hutan soalnya, lewat hutan. Akhirnya yang di mobil ini semua jadi ahli zikir. Yang di mobil jadi ahli zikir. Ada subhanallah, yang sholawat, ada yang tahlil. Zikir semua nih teman-teman saya. Saya ya gaya-gaya nyantai aja, gaya saya ya nyantai. Nyawang menengok apa-apa. Sampai salah satu nyari senter, nemu senter di mobil, senternya dinyalakan, dia pindah duduk depan, nyenter jalan. Kira-kira ngaruh atau enggak ngaruh? Enggak ngaruh, enggak kelihatan. Ketika naik mobil gelap gulita, enggak ada cahaya, yang ada was-was, sama rasa takut, khawatir. Itu begitu ada mobil yang nyalip, semua ucap alhamdulillah. Kenapa? Nunut mobil di depannya, alhamdulillah. Nah cuman biasanya mobil kalau nyalip berarti ke kebun, nggak pelan dia, kebun hilang. Jadi seluruhnya itu cuma sebentar, alhamdulillah. Aduh, peteng lagi, gelap lagi. Sampai akhirnya ada satu mobil, saya masih ingat itu, Panther mobilnya. Zaman segitu, lagi laku kerasnya Panther ya, nyalip, kenceng, gagak. Nah, mobil tadi tiba-tiba mengurangi kecepatan, terus ngasih lampu hazard. Anda hati-hati, nuntun mobil saya sampai Solo. Sampai Solo. Jadi saya nggak punya lampu, tapi saya punya mobil di depan saya yang punya lampu. Enak, selamat. Awalnya peteng dedek, Kamu adalah gelap gulita, nunut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau yang di depanmu ini Rasulullah SAW, dan Rasul gak mungkin meninggalkan umatnya yang mau, maka hidupnya akan terang beneran, padang, enak. Enak ada kalau dikancani Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi sudah memperlambat kecepatan. Ayo jalan bareng sama saya. Tanpa Kanjeng Nabi ini ditinggal. Sopo kepingkok sung mendengar disalih. Diajari Nabi Muhammad SAW, esok pagi hari duduklah, jangan tergesa-gesa pergi, tunggu matahari terbit, duduk dulu, zikir. Nabi Muhammad SAW, Nabi sama Allah diperintah wasbir nafsaka, sadarkan dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari. Lalu Kanjeng Nabi sendiri SAW disuruh duduk sabar. Nah kalau kita tambah esok-esok, Yai kesuwen, Pak Yai kesuwen, telah pola lama pikirnya ditinggal. Cek Masjid Agung dimanapun berada, mau Ngawi, mau Solo, mau manapun, itu yang paling lama duduk di mihrab kira-kira siapa? Yang paling lama duduk di mihrab kalau pagi itu habis sholat subuh, yang nggak pulang-pulang siapa? Imamnya. Yang cepat pulang siapa? Makmumnya. Makmumnya lebih terpanggil jogging, makmumnya lebih terpanggil sarapan pagi, makmumnya lebih terpanggil segera pergi.
imamnya, Masya Allah, duduk. Duduk. Nah, nanti pada kenyataannya, kalau makmumnya galau, yang dicari siapa? Imamnya. Makmumnya pusing, yang dicari siapa? Imamnya, Pak Yai. Terus nanya sama Pak Yai, Pak Yai, saya itu lihat kok hidup jenengan kok seperti gak ada pusingnya. Saya tadi menyimak kisahnya Yutaifur, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Itu saya nonton, share-sharean Yutaifur ngajar itu ya. Saya sampai ketawa kepintal-pintal. Terhibur saya. Jadi Yutaifur ini cerita, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis diajarkan, kalau istrimu marah atau istrimu berbuat salah, jangan kamu marahin. Jangan kamu marahin, tapi jauhi. Jangan dimarah, tapi dijauhi. Itu rumusnya menghadapi istri yang lagi marah. Anggap saja di sini lagi tidak ada para istri. Paham? Yang udah nikah. Jadi kalau istrinya lagi marah atau menurut syariat, kamu harus marah sama istri. Caranya, jangan kamu marahi, tapi jauhi. Jauhi. Alus, biar kerasa gitu ya. Suamiku kok diem, ada apa? Nah, terus dia telepon cerita, saya ini juga pernah dimarah sama istri. Kenapa? Wah, ya konangan. Kata Yutaifur, saya nikah lagi, Yutaifur ya. Saya nikah lagi. Nah, ketahuan istri saya. Istri saya marah. Ya, akhirnya saya jauhin. Saya tidurnya pindah ke pondok, ke madrasah, enggak tidur di rumah. Karena di rumah lagi marah yang di rumah. Maka tidurnya pindah di sekolah. Jam 11 malam, kalau saya nggak salah kutip nanti dicek. Jam 11 malam, datang tamu ke madrasah. Ya, madrasah Pak Yai. Mau ketemu Yai. Oh, kebetulan ditemani langsung. Yai, saya mau curhat. Ada apa? Saya itu nikah lagi, ketahuan sama istri saya. Ketahuan sama istri saya. Akhirnya istri saya marah. Yai Taifur mesem. Dijawab sama Yai Taifur, bodoh. Saya ini di sini juga lagi, istri saya marah. Akhirnya tamunya nggak situ stres. Kalau Yai saja marah, apalagi saya. Nah, cuman bedanya di sini. Kenapa ini para ulama menghadapi marah? Itu kan masalah besar ya, masalah besar. Tapi kok nyantai? Sementara yang satu sampai jam 11 malam, ngumet, keliling, cari solusi. Yang satu santai ya wes, tidur di luar. Yang satu pusing, cari solusi. Ini bedanya tipis atau besar? Besar. Terus dia ibu melanjutkan. Nah, suatu ketika istri saya marah. Akhirnya saya tidur di mobil. Kata beliau, kan rada anget di mobil. Di mobil rada anget. Nah, gak lama anak saya ngetok pintu mobil. Abah. Iya, sama Umi suruh masuk. Kenapa? Takut abah masuk angin. Masya Allah, ternyata kalau istri itu marah, kamu gak respon dengan marah, diam saja, dijauhi. Yang ada gak tego. Betul ya Bu ya? Bu, betul atau salah Bu? Tuh, betul. Tapi jangan buat marah. Saya ambil kisah ini untuk apa? Ngasih contoh. Ulama yang mengalami masalah gitu. Mengalami masalah.
Jangan kamu kira kiai, habib, ustaz, ahli sujud nggak punya masalah. Justru masalahnya besar-besar. Masalahnya besar. Tapi nggak pernah jadi masalah. Nggak pernah jadi masalah. Kok iso ya? Enteng. Rumusnya apa? Simple. Punya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diikuti terus. Kemanapun berjalan, nunut cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga padam. Oh, kalau istri marah, jangan direspon dengan marah. Rumusnya itu, tenang, pikirmu, selesai. Oh, kalau rezeki lagi seret, gak usah dipikir. Tambahan olehmu dipikir. Tambahan olehmu usaha. Jadi pikirannya tenang, usaha ditingkatkan, pikir ditingkatkan. Sementara yang satu, rezekinya seret. Sampai ada yang WhatsApp ke saya, ini handphonenya lagi buat streaming ya. Kalau nggak buat streaming, saya bacakan. Pesen, kirim WA ke saya. Kalau nomor saya bagi kemana-mana itu. Habib, saya sekarang jadi malas beribadah. Gara-gara Allah nggak ngasih saya keturunan. Masya Allah. Kamu belum punya anak, belum punya keturunan, jadi malas ibadah. Ini mau jual rasa sama Allah. Ini kan salah pola pikirnya, salah cara jalannya. Seharusnya kalau tahu yang ngasih anak itu Allah, ya nyantai saja. Kalau udah waktunya, ya dikasih. Kalau belum waktunya, ya nggak akan dikasih. Nah kalau pengen cepet, ya didodol. Digedor, betul kan ya? Ayo buka saya kalau butuh beli barang, tokonya buka jam 7. Jam 6 saya butuh. Ngenteni jam 7 saya kok gak kuat, kesuwen. Ya tak parah nih tak dodol. Assalamualaikum, sampai dibuka. Tak dodol terus. Ada apa? Minta tolong, emergency. Butuh darurat. Nah, anehnya kita ini butuh, tambah ngaco. Butuh, tapi tambah menjauh. Sebenarnya kalau butuh apa ya? Jauhin atau deketin. Fafirru ilallah. Lari kejar Allah. Lari datangi Allah. Dan Allahnya sudah bilang, kalau hambaku ikut datang kepadaku berjalan, aku sambut berlari. Saking senangnya Allah. Jadi kalau kita jalan dikit, Allah nyambutnya lari. Artinya apa? Gak mungkin kita dijauhi Allah kalau kita mendekati Allah. Semakin Allah itu dekat sama